Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, halo Jayon. Apa kabar? Baik ya semuanya ya. Guys, hari ini kita akan membuat balancing toys. Halo, namaku Doraemon. Aku suka dorayaki. Rumahku buat dorayaki ya. Iya. Halo, ketemu lagi dengan saya Wawan Hitam. Guys, hari ini kita akan membuat balancing toys dan di depan saya ini ada bahan-bahan yang dibutuhin, alat-alatnya guys. Ini adalah Doraemon balancing toys pertama yang akan kita buat guys. Dan cara membuatnya sederhana guys. Yang pertama kita cari di internet gambar yang sekiranya bagus guys, lalu print. Lalu ini guys, ada kardus bancaan guys. Nah, ini kita tempel di sini pakai lem ya, di lem guys. Di lem kita tempel, lalu kita potong. Oke. Gitu guys. Kita potong dan hasilnya guys adalah ini guys. Tada. Jadi dia sudah tebel nih guys, sudah punya struktur tebel nih guys. Nih, tebel nih dah. Nah, setelah itu kita mau apakan ini gerakan dia. Kalau kemarin saya berpikir saya mau goyang-goyang begini guys. Oleh karena itu guys, kalau mau digoyang berarti saya butuh poros. Kunci dari balancing toys atau permainan kesetimbangan ini guys adalah nomor satu guys, poros dan massa, sebaran massa guys. Oke guys, sekarang perhatikan. Doraemon itu masanya guys, sebaran masanya saya tambah massa dari baut ini guys, ini dan kawat. Jadi kawatnya hanya saya kasih gini guys, saya pasang melengkung begini, lalu ini tak kasih untuk porosnya guys. Porosnya harus bebas ya guys. Nah, pusat massa video saya yang pertama guys itu menyebutkan bahwa pusat massa itu kalau kita bikin poros guys, kalau kita bikin poros begini, maka secara setimbangnya guys, kalau sudah setimbang gini maka pusat massa itu ada di bawah poros. Kalau nanti dia itu ada pergerakan dari massa, total massanya ini atau benda ini, maka titik setimbang itu yang akan membuat kesetimbangan itu, karena dia harus ada di tengah guys, karena dia ada di bawah di bawah poros ini guys. Jadi kalau dia nanti bergoyang begini guys ya, masanya pusat masanya bergerak guys begini, maka dia ada kecenderungan untuk tetap di tengah guys, untuk mempertahankan diri untuk di tengah guys. Karena itu dia akan tetap bergoyang-goyang guys. Oke, nah massa ini bisa agak ke sana agak ke sini, itu bebas guys. Perhatikan perubahannya guys. Ini begini, kalau ini saya tekuk lagi ke sini guys, seandainya gini, maka dia akan mengikuti guys bentuknya guys. Nah, ini pusat massanya tadi agak berubah sedikit guys. Buktinya apa nih? Ini dia agak condong ke sana guys. Kalau ini saya bikin agak melengkung begini guys, maka dia akan condong. Nah, dia begini guys. Jadi kesetimbangan, titik setimbang itu yang ada di bawah ini tetap terjadi guys, di bawah poros. Jadi pusat massa di bawah poros tetap terjadi gitu ya guys ya. Tetap ada segaris dengan poros. Nah, kalau Giant guys sama, cara membuatnya sama guys. Kalau Giant itu cara membuatnya sama, tetapi ini ya guys. Nah, ini guys udah saya potong, saya tempel di kardus, saya potong begini guys hasilnya. Lalu berikutnya saya punya mur ini guys. Nah, mur ini saya tempatkan di kedua kakinya, awalnya gitu guys. Dan gini guys, ternyata kalau dilihat guys, kaki yang ini tuh lebih panjang guys daripada kaki yang ini. Oleh karena itu ketika pertama kali kalau yang tengah ini guys, ini tujuannya untuk pegangan si stand ini, untuk agar dia tidak jatuh, jadi dia bisa berdiri. Nah, awalnya itu tanpa ring satu ini guys, maka dia cenderung begini guys gitu. Nah, terus karena ini berarti ada perbedaan lengan ayun guys. Ini kalau seandainya ya guys, ini tadi itu saya pasang begini guys, maka terhadap poros, titik poros lagi ini guys,
ini dia akan punya pergerakan bebas guys. Nah, titik poros menuju ke massa pertama ini dia punya lengan ayun. Nah, ini juga punya lengan ayun. Karena itu dia bisa bergerak karena ada torsi. Di sini ada M kali G. Lalu ketika ini saya goyang ke sana, tentu saja dia akan balik lagi ke sana dan seterusnya guys. Terhadap titik tengah ini, dia akan bergoyang-goyang gini. Nah, karena lengan ayunnya ini berbeda, makanya ini saya tambah satu ring lagi massa untuk mengimbangi titik poros ini, dan pusat massa ada di tengah guys, sehingga sekarang dia bisa begini guys. Nah, oke guys, kalau kita mau membuat dia tidur gini guys, awalnya dia mau saya buat tidur gini guys, maka ini ada baut lagi, terus dia bisa tertidur gini guys. Awalnya begitu guys. Jadi membuat massa, sebaran massa ini di kedua kaki, dan ini untuk pegangan dia agar tidak jatuh guys. Nah, kalau yang Nobita guys, Nobita sama guys, ini standnya ya untuk berdiri dia dari kawat juga. Lalu sama ya guys, saya tempelin ke kardus lalu saya potong. Nah, ini guys, kalau yang ini karena dia kakinya tidak seperti giant gini guys, makanya ini saya kasih full di sini guys. Jadi pusat massanya lebih cenderung kalau ini porosnya guys, jadi ini segaris dengan porosnya guys. Ini porosnya guys. Jadi nah ini gini guys. Nah, jadi dia bisa berayun-ayun gini guys. Halo, namaku Nobita. Nah, yang menarik guys adalah ini guys. Nah, awalnya giant yang saya bikin begini guys ya, kayak tidur gitu guys. Lalu ini kupu-kupu. Kalau kupu-kupu guys, ini saya sebarkan di semua sayapnya guys, seperti ini. Lalu saya ambil, sebenarnya pusat massanya di mana? Nah, kita tinggal ginikan aja guys. Kita tinggal ginikan, pusat massanya itu dari poros menuju ke bawah. Yang ini juga sama, dari poros menuju ke bawah. Kita bisa tarik garis nih, tapi kira-kira aja kita udah tahu bahwa ada di tengah sini gitu guys, sehingga dia bisa bergerak-gerak. Oke guys, itu hari ini cara membuat balancing toys dari pusat massa. Yang terpenting guys adalah seperti ini guys. Ini kalau kita kita bikin poros di sini, maka pusat massa ini guys, pusat massa ada di garis di bawahnya. Lalu bikin lagi di sini, pusat massa ada di bawahnya. Di sini pusat massa ada di bawahnya. Jadi di bawah poros. Nah, ini saya bikin poros yang ada di garis-garis pusat massa dia guys. Sepanjang garis-garis sepanjang pusat massa dia, sehingga dia bisa berdiri begini guys, berayun bergetar ya guys ya. Berayun-ayun begini guys. Oke. Menarik sekali hari ini. Semoga anak saya jadi senang dengan permainan-permainan yang dibuat berbasiskan pusat massa. Ciao.